Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Ada satu berita yang cukup mengejutkan tentunya bagi pengamal sunnah, yang tentu saja ini adalah sebuah pukulan dan termasuk pada pelecehan ormas lain yang tidak seharusnya dilakukan oleh ormas lain walaupun niatnya baik. Karena kalau berbicara Muhammadiyah ataupun orang-orangnya tidak bisa dilepaskan dari tarjih Muhammadiyah. Apalagi seorang tokoh panutan di Muhammadiyah, orang yang pernah memimpin tampuk kekuasaan tertinggi di Muhammadiyah, orang yang tentu saja melindungi hasil majelis tarjih Muhammadiyah dan ikut mengambil peran di dalam mengesahkan fatwa-fatwa Muhammadiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, Allahyarham Buya Syafi'i Ma'arif itu adalah seorang tokoh Muhammadiyah yang tentu saja amaliyahnya tidak bisa dilepaskan dari kemuhammadiyaan atau ideologinya. Ketika ada misalnya niat dari kelompok lain yang berusaha, yaitu mendoakan Buya Syafi'i Ma'arif dengan cara mereka, hal itu bisa mengundang permasalahan. Karena tarjih Muhammadiyah itu sendiri dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah atau dalam fatwa tarjih Muhammadiyah, ini harus menjadi pegangan setiap warga Muhammadiyah. Apakah itu warga ataupun para pimpinan Muhammadiyah, mulai dari tingkat ranting sampai tingkat pusat, itu harus berpegang teguh kepada Muhammadiyah. Mulai dari hidup sampai mati, tetap saja harus berpegang teguh kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan kebiasaan dahulu kala. Kalau saya mencermati dari sebuah flyer yang beredar, misalnya ada flyer yang beredar dan ini sempat menjadi perbincangan Muhammadiyah. Perbincangan Muhammadiyah yaitu ada flyer yang bunyinya seperti ini.
Jadi flyernya bunyinya seperti ini ya. Nah ini dia flyernya. Yang dikeluarkan oleh Laks Pesdam PBNU, LTN PBNU. Pada tanggal 2 Juni yaitu 2022, Masjid An-Nadlah PBNU. Di sini disebutkan tahlil 7 harinya wafatnya Kiai Haji Abbas Mu'in, Ketua PBNU periode 1999 20 sampai 15. Kemudian serta yang terakhir ini Buya Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah 1998 sampai 2005 yang diadakan oleh Laks Pesdam PBNU, LTN PBNU, Live TVNU, itu ya. Nah, mungkin niatnya ini baik. Jadi mungkin ini niatnya baik kalau dari Laks Pesdam PBNU itu niatnya baik. Dari sisi niat baik. Tapi dari sisi kontribusi yang berbenturan dengan manhaj Muhammadiyah tentunya tidak layak dilakukan terhadap seorang Muhammadiyah. Ya. Jadi tidak layak dilakukan terhadap seorang Muhammadiyah. Apalagi yang melakukan itu ormas lain. Hal itu lebih menunjukkan yaitu rasa intoleran. Bukan toleran sebenarnya, rasa intoleran. Karena yaitu prosesi yang tidak pernah dilakukan oleh Muhammadiyah, dilakukan oleh orang-orang di luar Muhammadiyah terhadap Buya Syafi'i Ma'arif yang notabene adalah tokoh Muhammadiyah. Harusnya apa yang terjadi pada Buya Syafi'i Ma'arif ini bagi mereka yang memiliki nalar syehad, tentunya ukurannya adalah keputusan-keputusan Tarjih Muhammadiyah, mulai dari Majelis Tarjih Muhammadiyah sampai mulai dari fatwa Tarjih Muhammadiyah sampai putusan-putusan Muhammadiyah, putusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi mantan ketua Muhammadiyah ditahlili secara tidak langsung itu sama saja dengan pelecehan terhadap manhaj Muhammadiyah. Itu kalau tahu Laks Pesdam itu sama saja pelecehan terhadap yaitu manhaj Muhammadiyah. Dan hal ini tentunya tidak bisa dilakukan ya oleh ormas lain terhadap Muhammadiyah. Nah, ini sempat menjadi perbincangan sahabat-sahabat saya di grup Muhammadiyah yang tidak perlu saya sebutkan. Jadi pendapat-pendapat dari mereka yang tentu saja ini juga melibatkan banyak pimpinan seolah-olah seperti menghargai bagi mereka dan menghormati Buya, tapi malah melecehkan dan merendahkan Muhammadiyah. Nah itu. Kemudian jadi ini sempat menjadi jadi sempat menjadi
permasalahan di Muhammadiyah. Apa? Karena sudah ada usaha menyamakan konsep dari luar, ada upaya dari luar untuk menyamakan persepsi Muhammadiyah dengan persepsi NU. Yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh NU kepada Muhammadiyah itu. Paling tidak ini bisa merusak nilai-nilai yang ditanamkan oleh Muhammadiyah kepada warga Muhammadiyah dengan cara-cara yang seperti itu. Ini namanya tidak menghormati kalau sudah orang luar mencoba turut campur dalam permasalahan Muhammadiyah. Karena Buya Syafi'i Ma'arif notabene mantan ketua PP Muhammadiyah, ya, mantan ketua PP Muhammadiyah, yang tentu saja tidak bolehlah orang luar berusaha melakukan ritual-ritual yang tentunya tidak sesuai dengan konsep pemikiran Muhammadiyah. Itu sama saja dengan merusak hubungan silaturahim dan juga merusak yaitu rasa persaudaraan. Merusak persaudaraan yang dibangun oleh Muhammadiyah. Karena terus terang saja, jika berangkat dari fatwa Tarjih Muhammadiyah, tidak ada pembenaran terhadap tahlilan untuk warga Muhammadiyah, apalagi kepada pimpinan Muhammadiyah yang harus menjunjung tinggi Muhammadiyah. Itu ya. Yang kedua, demikian juga doa-doa yang dipanjatkan dari pihak orang luar Islam atau ada ritual khusus yang dilakukan oleh ritual Islam yang berlainan pandangan, berlainan ideologi, berlainan pandangan terhadap Tuhan, kemudian ikut meramaikan doa-doa seperti itu terhadap tokoh Muhammadiyah. Sebenarnya kalau dibaca secara seksama, itu Muhammadiyah yang tidak bisa menerima yaitu pemahaman doanya orang luar terhadap orang Islam itu sebagai suatu kebenaran. Tentunya tidak juga perlu dilakukan. Adalah sebuah kesalahan di dalam agama. Saya tidak perlu menerangkan dalil-dalilnya. Kalau saya menerangkan dalil-dalilnya, itu akan lebih bermasalah nantinya. Ya. Ketika Pak AR dan Bapak Azhar Basir kita ya tidak melihat pendewaan dan kultus terhadap beliau, tapi kepada Buya Syafi'i ini lain. Bahkan ada yang mengatakan beliau waliullah. Kita jadi kasihan kepada Buya. Jadi ada berbagai macam menggiring keyakinan-keyakinan yang di luar Muhammadiyah itu, mitos kultus tentang Buya Syafi'i Ma'arif. Yang kita kasihan itu adalah almarhum, Allah yarham. Kemudian semasa hidupnya juga dikatakan wali Allah dan sebagainya. Dengan pola keyakinan mereka, tentu saja adalah sebuah bentuk pelecehan terhadap Muhammadiyah. Ya. Ada orang luar yang berani merusak fatwa Muhammadiyah, orang yang berani berusaha merusak keputusan-keputusan yang diambil Muhammadiyah, atau itu merusak ideologi Muhammadiyah. Nah, di sini sudah artinya tidak ada toleransi lagi. Ini bukan toleransi, ya. Intoleran. Jelas Muhammadiyah itu memandang intoleran karena mencampuri urusan Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah dipaksa untuk mengikuti cara-cara mereka. Itu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya Lakspesdam itu harus berpikir 27 kali. PBNU ini harus berpikir 27 kali ketika mencantumkan Buya Syafi'i Ma'arif. Tidak sewenang-wenang mengambil inisiatif mendoakan Buya dengan sistem mereka, dengan cara mereka, ya. Cara mereka itu tadi. Karena memang di Muhammadiyah dipandang tidak ada tuntunan. Ya, dipandang tidak ada tuntunan. Dan tentu saja hal yang demikian
sama kedudukannya dengan melecehkan Muhammadiyah. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Lakspesdam PBNU tadi. Kalau itu benar dari apa yang dari flyer yang beredar. Kemudian kalau kita lihat ya, perdebatan itu menjadi runcing dan tajam. Ya, runcing dan tajam ya. Misalnya pendapat seorang ulama Muhammadiyah yang membantah. Memang Bapak Syafi'i Ma'arif ketika beliau hidup sangat dihormati oleh para tokoh dan pemuka non-muslim. Jadi wajar saja mereka melakukan berbagai cara untuk menunjukkan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum. Kalau kalimat ini kemudian jadi acuan dari mereka, ya, kalau kalimat ini jadi acuan kepada mereka, maka akan selalu muncul kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat, bolehnya yaitu menghadiahkan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan mereka. Ya. Kemudian di sini ada memang pendapat apapun yang mereka lakukan itu adalah tanggung jawab mereka dan kita tidak tahu apakah ada aturan dan batasan tertentu dalam agama dan keyakinan mereka dalam memberikan penghormatan atau mendoakan orang yang beda keyakinan dengan mereka. Nah, ya, jika kita hayati dari perkataan ulama ini beliau ini ulama Padang ya, saya tidak perlu sebutkan namanya. Jadi beliau berpikir apa yang disampaikan dilakukan oleh pihak luar terhadap, mungkin memang itu adalah tanggung jawabnya. Tapi permasalahannya ini kan di setel di TV ya, atau ditayangkan di TV, dipublikasikan di TV NU. Artinya seolah-olah ada pembenaran dari manhaj Tarjih Muhammadiyah. Padahal kalau kita bersikap sesuai dengan Muhammadiyah, ya tidak seharusnya lah pihak luar itu melakukan ritual yang tidak diinginkan oleh Muhammadiyah. Jika benar-benar menghormati, yaitu ada saling hormat tadi. Gitu. Jadi di dalam Islam dan khususnya di Muhammadiyah kita punya manhaj yang jelas dan tegas bagaimana menyelenggarakan, mendoakan, dan ada batasan tertentu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena semuanya urusan ibadah, terutama ibadah mahdhah, harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu. Jadi dalam hal kultus individu atau penghormatan dalam bentuk sanjungan dan pujian berlebihan, apalagi sampai kepada taklid, tentu tidak sejalan dengan semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang diperjuangkan oleh Muhammadiyah selama ini. Almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh yang paling berjasa karena beliau seorang yang menggagas dan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah bersama sahabat-sahabatnya. Rasanya selama ini kita belum pernah memperingati hari maulidnya beliau. Artinya Muhammadiyah selama ini belum pernah terjebak kepada sikap kultus individu terhadap tokoh siapapun dan sekelas apapun. Itu Muhammadiyah. Jadi tidak ada haul Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Ya. Dengan berbagai macam ritual yang dibuatnya sebagaimana di luar Muhammadiyah. Muhammadiyah menghormati para ulama dan pemimpin selama mereka berkomitmen untuk mentaati Allah dan Rasulnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan berjuang mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, itu ya. Jelas sekali itu. Jadi sikap yang terbaik adalah kita warisi legacy, yaitu
yang baik-baik yang telah beliau tinggalkan, dan dalam hal yang kita tidak sepakat dengan beliau atau ada pendapat beliau yang menurut kita tidak sejalan dengan Quran atau As-Sunnah, tentu tidak perlu kita warisi, dan kita wajib berkomitmen terhadap pandangan pemikiran dan pendapat yang sejalan dengan ideologi dan semua, yaitu dokumen resmi Perserikatan Muhammadiyah. Kita tahu dokumen resmi Perserikatan Muhammadiyah itu menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak mengumpulkan kita dan mempertemukan kita semua dengan beliau, almarhum Ahmad Syafi'i Ma'arif, di dalam surga Jannatul Naim. Semoga Muhammadiyah kita tetap berkemajuan dan mudarat, dan tidak terjebak kepada tradisi-tradisi yang membawa kita kepada sikap kultus dan gulu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kata dan diksi yang tidak berkenan, nasru minallah. Jadi itu ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita berbicara himpunan, yaitu Fatwa Tarjih Muhammadiyah, itu jelas sekali bahwa tahlilan bukanlah cara-cara Muhammadiyah ya. Dimana jangankan itu, bahkan Muhammadiyah pun itu melarang makan nasinya itu. Jadi di dalam hal ini, kalau prinsip Muhammadiyah diinjak-injak oleh orang lain karena kematian seorang tokoh Muhammadiyah, itu tentu saja sama saja dengan menebarkan intoleran, yaitu bukan makin baik gitu, artinya makin jelek gitu ya. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Jadi jadi dari seorang ulama juga ada yang mengatakan, saya berhusnudzan beliau ada kerisauan bila di Muhammadiyah yang kita cintai ini muncul sikap kultus yang tidak sejalan dengan semangat dakwah Muhammadiyah. Dengan positive thinking mungkin ada baiknya juga ada sikap dan pendapat berbeda. Insya Allah di Muhammadiyah kita sudah sangat dewasa. Perbedaan pendapat termasuk pendapatan, hehe. Jadi itulah ya. Jadi Muhammadiyah itu ada putusan tarjih. Putusan tarjih itu diasaskan kepada Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya sekedar pendapat, juga kepada sejarah perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, bagaimana perjalanan para sahabat, itulah yang menjadi landasan Muhammadiyah di dalam berhukum. Ya. Jadi kalau ada acara Laks Pesdam tadi yang memasukkan Buya Syafi'i Ma'arif dalam daftar tahlilan yang dilakukan oleh PBNU di TVNO, tentu saja itu bisa dipandang sebuah kesalahan ya, yang tentu saja berusaha merusak komitmen dari Muhammadiyah. Seharusnya tidak dilakukan oleh PBNU ya. Demikian juga bagi yang lain di luar agama Islam misalnya. Ada ritual-ritual yang tentu saja, karena Islam itu sudah membedakan dengan mereka gitu ya. Dan tidak mungkinlah doa-doa kaum syirik itu yang dipandang oleh Islam sebagai suatu cara pembenaran terhadap mereka yang diambil kalau dilakukan terhadap seorang muslim yang berada di bawah naungan organisasi amar ma'ruf nahi mungkar yang berlandaskan atau berideologi kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu ya. Itu jadi itulah yang perlu mendapatkan kejelian, mempertahankan fatwa-fatwa yang ada di Muhammadiyah atau keputusan tarjih Muhammadiyah.
tidak harus dilanggar siapapun. Nah, ketika ada orang lain yaitu memaksakan kehendak kepada orang-orang Muhammadiyah, itu sama saja dengan sikap yang kurang bijak yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang luar terhadap Muhammadiyah. Siapapun mereka. Karena Muhammadiyah punya aturan tersendiri. Memang pernah terjadi itu, entah itu benar sejarahnya atau tidak. Kalau ini bukan tahlilan. Tidak pernah terjadi tahlilan. Tetapi sholat, yaitu ketika seorang tokoh Muhammadiyah, Pak Kasman, ya Singudimijo itu meninggal, ada dari sikap yang dilakukan oleh salah satu tokoh NU ketika itu, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, yang meminta untuk menyalatkan sendiri. Nah, kalau itu mungkin masih ada persamaannya karena sifatnya sholat, tapi tidak pada tradisi-tradisi yang tadi dikembangkan sampai kepada tahlilan, tentunya itu tidak pernah dilakukan, ya. Namun demikian, kalau ini bisa dilakukan oleh orang lain terhadap Muhammadiyah, ya sebelumnya kita ucapkan terima kasih sikapnya itu, yang tentu saja kita tolak, ya. Kita tolak kebiasaan mereka ini. Siapapun doa dari luar yang tidak seagama misalnya, ya sikap-sikap dari agama lain yang turut berpartisipasi mendoakan Buya dengan cara-cara yang tidak islami, dengan cara-cara yang tidak Islam, karena Buya Syafi'i Ma'arif ini adalah orang Islam. Nah, tentunya kita tolak. Ya, bagaimanapun prinsip seseorang yang berada dalam naungan Muhammadiyah itu dilindungi oleh Muhammadiyah. Jadi tidak sewenang-wenang melakukan, ya, tindakan-tindakan yang tak sejalan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Prinsip-prinsip sunnah yang dianut oleh Muhammadiyah. Karena memang Muhammadiyah tidak mentradisikan tahlilan. Tidak mentradisikan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai hari ke-10, hari ke-100, ke-40, ke-100, ke-1000, atau haul. Itu tidak ada di Muhammadiyah. Dan sampai sekarang tidak ada haulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena memang tidak pernah dibenarkan oleh Muhammadiyah. Bahkan tidak ada seorang pun keluarganya yang ambil inisiatif untuk mengadakan haul Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya. Jadi ini juga perlu dihormati oleh orang luar, ya, terutama kepada PBNU tadi. Harusnya lebih jauh membaca keputusan yang diambil oleh Muhammadiyah itu. Karena bagaimanapun Buya Syafi'i Ma'arif adalah seorang tokoh di Muhammadiyah dan pernah memimpin Muhammadiyah, juga menyetujui gagasan-gagasan yang ada di Muhammadiyah. Jadi ketika menyetujui gagasan-gagasan di Muhammadiyah menjadi fatwa, menjadi khitah perjalanan dari Muhammadiyah, menjadi tadi itu amalan Muhammadiyah, menjadi keputusan Muhammadiyah, sudah pasti juga itu artinya beliau berada dalam kawasan Muhammadiyah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, ya. Jadi itu barangkali dari saya, intinya ayo kita saling menghormati. Bukan namanya toleransi itu, yaitu menghormati. Menghormati tanpa merusak, yaitu kebiasaan orang lain yang biasa diamalkan oleh kelompok lain. Tidak ikut campur dalam kelompok lain itu. Siapapun mereka yang
berada dalam konsep toleransi itu, yaitu saja menghormati, menjaga hak orang lain, tidak merusak hak lain dan sebagainya. Kalau intoleran itu, yaitu ekspansi terhadap orang lain, dengan kebiasaan di luar dibawa ke dalam Muhammadiyah misalnya, itu namanya ekspansi. Sama saja dengan penjajahan amalan. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Saya adalah da'i lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Cukup lama mengabdi di lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya sampaikan kepada Lakspesdam PBNU hal itu agar sekali-kali jangan dilakukan dalam rangka menjaga yaitu rasa toleransi tadi. Seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Jadi toleransi itu bukan berarti dan bermakna yaitu mengikutkan orang lain yang tidak memiliki pemahaman seperti itu dalam tradisi mereka. Itu salah. Sama saja dengan menunjukkan sikap intoleransi yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Muslim. Seharusnya seperti itu. Karena memang prinsip Muhammadiyah itu adalah menganut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan sejarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, ya tidak pernah ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Dan itu yang dianut oleh Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.